September we met, I could tell by your smile, you hadn't been. Untuk mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah, bahkan telah ditindaklanjuti oleh BPMS sendiri. Karena tidak bisa kita pungkiri, mungkin nantinya bisa dijelaskan oleh Penak Fiski dari bidang medisnya, bahwa kita tahu bahwa pandemi ini begitu mudah untuk menular. Oleh karena itu kita tidak mau harus menyesuaikan pelayanan kita menggunakan teknologi yang ada. Saya melihat dan membaca bahwa kita melakukan pelayanan berbeda-beda. Ada yang menggunakan video ON, ada yang menggunakan live streaming, ada yang kemudian memakai pengeras suara. Saya yakin ini adalah kreativitas kita masing-masing untuk bagaimana menjawab tantangan. Karena saya percaya bahwa tantangan saya yang ada di Gemensian Perak Sorong, yang ada di Pakoa, di Manado, akan berbeda dengan teman-teman yang mungkin ada di kabupaten kota lain. Jaringan itu pasti berbeda. Oleh karena itu, saya secara pribadi mendorong kreativitas dari masing-masing jemaat untuk memformulasikan bentuk ibadah yang tepat, bentuk pelayanan yang tepat. Jangankan menjadi patokan, di Manado melakukan seperti ini, atau di kota Bitung, Tomohon melakukan seperti ini, dan harus disamaratakan. Tetapi kita harus mampu memformulasikan sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat, sehingga pelayanan ini akan sampai. Memang sangat sulit, teman-teman. Kita tidak bisa untuk menyamakan pelayanan offline, tatap muka. Pasti saya yakin dan percaya kita semua ingin melakukan itu. Tetapi di satu sisi saya mendorong, mari kita untuk melakukan instruksi dari pemerintah yang telah ditindaklanjuti juga oleh BPMS, yaitu kita benar-benar stay at home. Karena dengan kita benar-benar stay at home, kita pasti akan lebih cepat memutus penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Karena kalau kita keluar-keluar, kita tidak melakukan apa yang telah diinstruksikan pemerintah, pasti akan lebih lama. Sekitar awal April kemarin saya sempat membaca satu tulisan di kompas.com. Dia menulis ada tiga skenario kapan pandemi ini akan selesai. Dan itu tergantung lagi dari masing-masing masyarakatnya. Yaitu jika kita melakukan apa yang diinstruksikan pemerintah benar-benar stay at home, jika kita melakukan setengah-setengah, dan jika kita tidak melakukan. Kalaupun kita melakukan dengan sepenuhnya, kita akan memutus mata rantai paling cepat bulan Mei ataupun Juni. Itu akan bertambah setiap bulannya kalau kita melakukan setengah-setengah, ataupun kita tidak melakukan sama sekali, bisa sampai bulan September. Nah, masyarakat itu siapa? Masyarakat itu adalah pemuda Gemim juga. Oleh karena itu, masing-masing kita harus mampu mengambil peran dengan tinggal di rumah saja, kerja dari rumah saja, atau beli saja, atau kita meminimalisir keluar, itu akan mampu membantu untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Oleh karena itu, di dalam pelayanan internal kita, mari saya mendorong kita untuk melihat benar-benar kebutuhan dari jemaat itu seperti apa, dan itu yang harus kita penuhi. Nah, di satu sisi juga di rapat Komisi Pemuda Nasional Gemim terakhir, kami telah berdiskusi dan kami juga akan mendata seluruh teman-teman pemuda Gemim, penatua-penatua terutama, yang benar-benar terkena dampak. Oleh karena itu, saya juga meminta teman-teman untuk dapat berkooperatif nanti jika kita minta data, karena ini salah satu wujud dari Komisi Pelayanan Pemuda Gemim untuk melihat teman-teman penatua, teman-teman ketua komisi yang benar-benar terkena dampak. Karena tidak bisa dipungkiri, banyak di antara kita yang terkena dampak sosial, dampak ekonomi dari pandemi ini. Oleh karena itu, kita akan mendata. Dan menghadapi COVID juga, saya mengapresiasi beberapa teman-teman. Saya bisa melihat di media sosial, ada Penak Arendi Rompas, Penak Vici, ataupun ada beberapa penatua-penatua lain, berdasarkan jemaat-jemaat yang melakukan penyampaian yang luar biasa yang kami berikan ke teman-teman pemuda di jemaat masing-masing, karena mengambil langkah konkret untuk melakukan aksi nyata dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi saya sangat mengapresiasi, dan jika teman-teman lain juga tergerak untuk melakukan ini, mari kita melakukan gerakan ini bersama untuk mencoba mengambil peran di sosial, bisa dengan melakukan penyemprotan disinfektan, ataupun kalau kita memiliki berkelebihan, kita membagi apa yang bisa kita bagi. Jadi kita bisa benar-benar mengambil bagian juga, bukan hanya
lewat kata-kata tetapi lewat tindakan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga di masyarakat, kita harus mampu mematahkan stigma negatif, teman-teman. Jadi stigma negatif ini sangat tidak baik. Oleh karena itu, sebagai pemuda Gemim, mari kita mengedukasi teman-teman pemuda ataupun keluarga dan lingkungan kita untuk menghilangkan stigma negatif terhadap COVID-19 ini. Sehingga dengan tidak adanya stigma negatif, dengan kita mengampanyekan ini, kita mengambil bagian juga. Itu dulu teman koordinator sebelum kita bahas lebih lanjut nanti. Terima kasih. Oke, sorry, aktif. Oke, terima kasih Ketua Risto yang sudah menyampaikan paparan awal. Selanjutnya mungkin melihat situasi yang sekarang ini yang mungkin memang bagaimana dinamika pelayanan, banyak kita juga memang untuk sekarang situasinya pelayanan kita beralih ke media online. Mungkin meminta pemaparan secara teologis, kajian teologis ataupun dan lain-lain dari Pendeta Franky mengenai tantangan pelayanan kita pemuda Gemim menghadapi di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Pada Pendeta Franky, dipersilakan. Terima kasih. Dapat dengar? Ada, Pendeta. Shalom. Shalom. Hati. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom. Ya. Pertama-tama apresiasi dulu dengan Litbang Pemuda Sinode Gemim dan Komisi Pemuda Sinode Gemim yang telah menginisiasi acara yang luar biasa ini, yang tentu saya sebagai pendeta, sebagai sekretaris departemen bidang pembinaan di Sinode Gemim berharap ini juga nanti ke depan akan jadi model dalam rangka kita berkomunikasi atau juga melayani, walaupun sudah sementara kita laksanakan ini di masa COVID-19 ini. Oke. Pertama-tama bahwa ketika masalah COVID-19 ini melanda gereja dan Jili Minasa memberikan himbauan pada bulan Maret minggu kedua untuk mulai membatasi kegiatan-kegiatan khususnya di awal tentang berjabatan tangan. Nah, tentu adik-adik pemuda masih ingat itu bagaimana kemudian hal ini menimbulkan kontroversi. Banyak yang tidak setuju, banyak yang kemudian bahkan nyinyir. Kemudian bukan cuma membatasi jabat tangan, tapi ternyata juga minggu ketiga bulan Maret, Sinode Gemim malahan lebih ekstrim lagi, meminta supaya kegiatan-kegiatan pelayanan ibadah jangan dulu dilaksanakan di gedung gereja, membatasi untuk kumpul, dan mulailah kita dengan era social distancing. Nah, ini juga kemudian menimbulkan goncangan yang luar biasa, menimbulkan satu kondisi yang tidak menentu karena seumur-umur gereja, kecuali masa perang, baru sekarang di masa damai ini, ada kondisi di mana orang tidak boleh beribadah di gereja. Orang dibatasi untuk beribadah di semua kegiatan-kegiatan. Ada yang melampiaskan dengan kejengkelan, marah, tapi juga di lain pihak ada orang-orang yang tidak peduli dengan himbauan seperti ini. Karena himbauan ini bukan cuma untuk Gemim, tapi juga gereja-gereja lain, bahkan agama-agama lain. Kita masih ingat bagaimana kemudian muncul tanggapan-tanggapan bahwa siapa orang kuat gereja, orang Kristen takut dengan corona. Kemudian banyak kita yang kemudian beranggapan kalau orang nyenaba ibadah,
berarti terompi iman lemah. Dan kita tahu persis bagaimana kemudian hal ini menimbulkan juga berbagai tanggapan di kalangan masyarakat, kelompok-kelompok agama, termasuk gereja. Ada gereja Gemim pada umumnya langsung mengikuti saran pemerintah mengenai social distancing, tapi ada banyak gereja-gereja lain yang tetap melaksanakan ibadah-ibadah. Itu sampai awal April masih ada yang bikin kegiatan ibadah. Nah, kemudian yang terjadi adalah muncullah berbagai macam kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa COVID-19 ini mulai merebak di seluruh dunia, dan ternyata tempat-tempat di mana menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 ini justru adalah kelompok-kelompok agama. Karena kita tahu persis kasus di Korea Selatan, Daegu, tanggal 10 Maret itu ketika dia mulai merebak COVID-19 di Korea, ternyata sumbernya adalah di sebuah gereja yang ada di Daegu, yang kemudian dari gereja Yesus Kristus Sinjon ini menjadi pusat epicentrum penyebaran COVID-19 di Korea. Kemudian kita ingat bagaimana sebuah pastor meeting yang dilaksanakan oleh GBI Bandung di Lembang pada 3-5 Maret justru menjadi salah satu pusat penyebaran corona di Bandung, Jawa Barat. 226 orang ternyata positif untuk yang ada di Bandung. Tapi sebagian besar yang sudah pulang ke seluruh Indonesia, termasuk yang dari Tomohon, salah seorang pastor, gembala yang ada di Tomohon, justru menjadikan Tomohon juga sebagai salah satu daerah sekarang yang jadi daerah rawan untuk penyebaran COVID-19. Baru kemudian ada seorang pendeta di Amerika Serikat yang menantang COVID-19 ini, yang kemudian pendeta Gerald Glenn berpidato dalam sebuah ibadah yang tidak mengamankan jemaatnya untuk tidak beribadah, dan dia tetap melaksanakan ibadah. Justru dia yang pertama kali menjadi orang yang terkena itu dan meninggal dunia. Itu dari kelompok Kristen. Kemudian dari kelompok agama lain, kita masih ingat kasus Ijtima Ulama Dunia Rayon Asia yang dilaksanakan di Goa. Walaupun tidak jadi dilaksanakan, tapi sudah terlanjur mengumpulkan massa ribuan orang dari berbagai penjuru Asia, dan yang pulang dari sana ada beberapa orang bola mongondo. Ternyata mereka menjadi penyebar jadi COVID carrier di bola mongondo, dan kalau tidak salah ada 5 orang yang dari bola mongondo, 1 yang dari Bitung, itu COVID carrier di Sulawesi Utara yang baru-baru minggu beberapa hari lalu diumumkan. Kita masih ingat juga kasus Ijtima yang dilaksanakan pertemuan Jemaat Tabligh Akbar di Petaling, Malaysia, itu menjadi epicentrum corona di ASEAN. Kemudian Tabligh Akbar di India menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Asia Selatan sampai di Indonesia. Jadi ternyata kelompok-kelompok agama dengan kasus corona ini, termasuk orang Kristen, itu seperti ditampar. Karena menganggap bahwa COVID itu tidak akan dapat untuk menembus pertahanan rohani orang-orang kelompok beragama, apalagi kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Tuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa ternyata memang pemerintah tentu di seluruh dunia termasuk di Indonesia kadangkala agak gampang kalau berhadapan dengan kelompok-kelompok agama. Karena apalagi kalau kemudian
perlawanan-perlawanan itu ditujukan untuk membela agama mereka berkaitan dengan kebijakan pemerintah, termasuk juga masalah penyebaran ini. Ini juga yang menyebabkan kita lihat Presiden Jokowi juga kan agak hati-hati berkaitan dengan mudik atau pulang kampung. Jadi sebenarnya kalau kita tinjau secara teologis, Alkitab itu sudah banyak menubuatkan. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita melihat dua kelompok nubuatan. Nubuatan dalam Perjanjian Lama itu ditujukan kepada Yesus secara khusus, mempersiapkan kedatangan Yesus dan digenapi dengan kedatangan Yesus. Dan nubuatan dalam Perjanjian Baru itu ditujukan bagaimana sikap dan bagaimana kondisi yang akan dihadapi oleh gereja sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, semua hal yang berkaitan dengan bencana alam, berkaitan dengan perang, gempa bumi, termasuk penyakit-penyakit sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, saya tertarik dengan mendiskusikan sedikit di sini berkaitan dengan pemahaman kita tentang pekabaran Injil. Kalau kelompok evangelikal itu beranggapan bahwa Matius pasal 28 sebagai amanat agung Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil. Tapi beberapa tahun belakangan ini ada kelompok Kristen ekumenikal yang beranggapan bahwa pekabaran Injil itu bukan mengkristenkan atau menyampaikan firman kepada orang non-Kristen. Pekabaran Injil itu Matius pasal 25, memberi makan, memberikan tumpangan, memberikan pakaian, dan lain sebagainya kepada orang susah, bertentangan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh gereja. Nah, hari ini, ketika COVID-19 ini terjadi, saya melihat bahwa ternyata ada satu hal yang Tuhan nyatakan bagi kita, bahwa justru dengan terjadinya COVID-19 ini kita bisa melihat sebuah sintesa, atau kita bisa menggabungkan Matius 28 memberitakan Injil kepada yang tidak percaya dan Matius pasal 25 untuk berbuat baik. Hari ini saudara-saudara pemuda Gemim dan juga orang Kristen di seluruh dunia, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tapi apakah kita tidak bisa menginjil? Kita bisa memberitakan Injil. Hari ini tugas panggilan orang percaya, amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia kembali, itu harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kalau tadi di hasil survei, itu berkaitan dengan bagaimana pemuda Gemim sekarang mengalami keterbatasan beribadah. Ada 45% daring, tapi kemudian tersendat dengan masalah jaringan. Dan 65% lewat toa, lewat pengeras suara. Itu rupanya menjadi satu pergumulan pemuda Gemim. Ada kecemasan dan lain sebagainya karena kegiatan-kegiatan. Sekarang kalau menurut saya, oke, itu penting sekali, itu penting. Tapi bukan berarti kalau kemudian masalah jaringan, masalah kesempatan untuk berkumpul, beribadah itu jadi persoalan. Hari ini justru yang harus kita lihat sebagai gereja, termasuk dalamnya pemuda gereja. Bagaimana gereja tetap menjadi garam dan terang dunia. Gereja tetap jadi berkat. Gereja tetap beribadah, tapi terutama boleh melayani dunia. Tadi Penatua Kristo sudah sampaikan beberapa hal yang dilakukan oleh beberapa teman pemuda. Ada yang melakukan penyemprotan disinfektan. Dan kita lihat banyak orang yang sekarang mulai bangkit untuk kemudian memberikan diakonia-diakonia. Kalau kita berharap dari pemberian pemerintah dan gereja, memang itu sifatnya temporer, tidak bisa secara jangka panjang. Tapi, saudara-saudara, ternyata sekarang sudah dimulai gerakan untuk memberikan perhatian kiri kanan, muka belakang kita, ada orang-orang lain yang terpapar corona, tapi mereka kemudian sangat terbatas karena tidak bisa bekerja. Mereka yang perlu kita bantu, mereka yang perlu kita injili. Kita menyampaikan kasih Kristus, dan kita juga memberikan mereka perhatian makan dan minum dan lain sebagainya. Ini barangkali boleh menjadi tugas panggilan gereja hari ini, khususnya pemuda, kepada orang-orang yang berkebutuhan. Terakhir, pada akhirnya virus corona ini akan merubah banyak hal di dunia ini.
mekanisme operasional berbagai sistem yang ada di dunia yang selama ini dengan gaya mainstream, pemerintah, sekolah, gereja, dan lain sebagainya, melalui kondisi yang ada hari ini, pasti semua akan berubah ke depan. Berbagai protokol-protokol akan berubah. Sistem pendidikan akan berubah. Sistem pemerintahan akan berubah. Sistem ekonomi dunia akan berubah. Dan salah satu yang tidak atau boleh dikatakan yang dampaknya paling kecil dengan corona, bahkan bukan berdampak negatif tapi positif, adalah media jaringan ini, media daring. Di mana kemudian kita tahu bahwa yang hidup sekarang adalah semua orang yang bergerak atau memanfaatkan media daring ini, apakah dalam kegiatan bisnis, ekonomi, pemerintahan, termasuk juga kegiatan-kegiatan bergereja. Nah, karena itu teman-teman pemuda yang kita harus memikirkan ke depan tentang bagaimana kita memanfaatkan media ini ke depan untuk dimaksimalkan dalam rangkaian dengan pelayanan, tapi juga dalam hubungan dengan semua kegiatan-kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Supaya dunia yang berubah ini, kita juga jangan sampai kemudian gagap dan pada akhirnya kita menyerah dengan keadaan, dengan berbagai kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Sebagai catatan terakhir, kami di Sinode Gemim, walaupun masalah social distancing ini, kita sekarang sementara mempersiapkan konsep perubahan tata gereja Gemim. Kita sementara juga tetap melaksanakan tugas pembuatan MTPJ, RHK, khotbah-khotbah, yang khusus untuk bulan Juni-Juli yang berkaitan dengan corona. Dan itu orang baking itu di situ yang terlibat sebagian besar seopa-opa, seoma-oma, orang tua. Tapi kemudian kami tidak kalah dengan masalah ini, kami bekerja. Kami tetap melayani, kami tetap mengadakan percakapan, pertemuan-pertemuan, bahkan dengan teman-teman lembaga misi, lembaga penginjilan yang ada di Indonesia. Hari ini sekarang ada gerakan untuk berbagi, berbuat baik. Catatan sedikit boleh, moderator? Kita mau sharing sedikit dengan apa yang teman-teman lembaga misi baking sekarang di Indonesia. Di Jakarta sekarang ada jutaan orang tidak bisa mudik. Di Indonesia banyak orang kaum kedar, kelompok M, yang kemudian mengalami kecemasan dengan masalah virus ini dan mereka tidak dapat melakukan ibadah, aktivitas mereka di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen boleh hadir di tengah-tengah situasi mereka? Kita mendoakan mereka supaya mereka boleh mendapatkan damai sejahtera Tuhan di masa-masa kesukaran ini. Tapi bagaimana mereka juga dapat mengalami pengalaman spiritual, supaya Tuhan boleh hadir dalam kehidupan mereka, juga melalui kebaikan-kebaikan yang kita boleh tunjukkan, kita boleh bagikan kepada kelompok-kelompok tukang ojek, pada mereka-mereka yang tidak bekerja, yang tidak bisa pulang, yang tidak bisa makan, kita bagikan perhatian dan kasih sayang melalui makanan, dan dari situ mereka boleh melihat Tuhan Yesus. Bagaimana dikatakan dalam Filipi pasal 4, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan ada, tapi kehadiran Tuhan kepada mereka, kaum kedar, kaum M, dan mereka yang tidak percaya, akan lebih nampak melalui kasih dan apa yang boleh kita tunjukkan kepada mereka, sehingga Injil Yesus Kristus tetap diberitakan, walaupun kondisi COVID-19 sementara terjadi. Barangkali itu. Terima kasih, Pak Moderator dan teman-teman. Saya kembalikan. Oke, Moderator. Oke, makasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta untuk ulasan yang sangat menarik mengenai kajian teologis, bahkan pengalaman-pengalaman yang sudah dan sementara dijalani oleh Pak Pendeta dan teman-teman yang tadi sudah beberapa contoh yang dijabarkan. Mungkin selanjutnya saya memberikan kesempatan pada Senior Angki Mukodompis menyampaikan poin-poin yang
terutama karena orang senior Angki juga dalam hal ini sebagai salah satu birokrat atau abdi negara. Jadi kami di sini ingin menanyakan tentang kaitannya atau sinergitas bagaimana pemerintah dan juga kita sebagai warga gereja, lembaga gereja, karena untuk mengatasi ini perlu kerjasama ataupun menjadi tanggung jawab bersama, tidak semata-mata hanya tanggung jawab dari pemerintah. Jadi bagaimana senior Angki bisa menjabarkan kaitan tugas tupoksi pemerintah dan juga dikaitkan dengan kita sebagai pemuda gereja. Untuk waktu dan kesempatan untuk senior Angki dipersilakan. Senior Angki mungkin sudah terdengar. Ya, selamat sore semua. Baik Pak Pendeta, lihat tanggal Penatua Kristo, semua teman Komisi Pemuda Sinode, juga Pokja dan Litbang, sama dengan Pendeta Angki tadi. Pertama kita beri apresiasi teman-teman Pemuda Gemim melalui tim Litbang boleh memfasilitasi kegiatan ini. Yang kedua, secara pribadi tentu kita berharap yang Penatua Kristo sampaikan di awal percakapan tadi. Nanti habis diskusi begini harus ada aksi konkret, saya kira, supaya orang-orang bisa lihat. Yang ketiga, biasanya saya online dari kantor, cukup bagus bandwidthnya, tapi kali ini karena kegiatannya tertunda, saya coba dari rumah saja. Nanti teman-teman di komisi, kalau ada hambatan di soal apa, soal tayangan bandwidth, nanti bisa dibantu, dikasih tahu supaya korban pertama, bukan korban ya, pasien terkonfirmasi positif 01 di Indonesia. Nah, kemudian dia sudah membawa kesaksian, baik ya, jadinya ternyata sembuh pasien 01, 02, 03. Kemudian pada sekitar Maret itu, awal-awal Maret, BNPB kemudian memperpanjang ya status tanggap darurat ini di kegiatan awal yang disebut dengan siaga darurat. Akhirnya dia saya kira pemaparan saya yang terpenting adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020 ini menjadi landasan pijakan dari semua pemerintah, baik pemerintah pusat melalui jajaran kementerian, lembaga dan instansi, tapi juga yang kedua oleh seluruh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Yang pertama yang ditanggulangi adalah soal kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah soal sosial. Dan yang ketiga menjaga dunia usaha, terutama UMKM, supaya boleh dapat mampu menjaga pekerjaannya. Untuk sinergitas ini tayangan dari covid19.go.id yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian ini ada corona.sulutprof.go.id yang dikelola oleh pemerintah provinsi yang setiap hari menyampaikan update perkembangan kasusnya. Tapi ini juga ada dari pemerintah Kota Manado yang juga menyampaikan update kasus setiap hari, dan update-nya ini berjenjang, baik dari, jadi data-data disiapkan dari puskesmas ke satgas puskesmas, kemudian dari puskesmas ke satgas rumah sakit, ke satgas dinkes, satgas dinkes ke dinkes Kota Manado, dinkes Kota Manado ke dinkes provinsi, satgasnya kemudian dilaporkan ke satgas nasional dan diumumkan secara nasional, lalu diikuti dengan pengumuman secara provinsi dan kabupaten kota.
Ini beberapa dampak ekonomi. Kalau kita di Manado itu cukup drastis ya, karena dari sekitar hampir 2 triliun, 1,8 triliun, kita lebih dari 10% harus mengalokasikan anggaran. Itu sekitar ada di angka 237 miliar. Terbanyak dampaknya adalah belanja infrastruktur. Kita kembalikan ke 2021 dan dalam rangka menunjang perintah Presiden terkait dengan jalan ekonomi sosial, maka seluruh daerah, kabupaten kota, dan provinsi itu melakukan refocusing dan relokasi anggaran, terutama sekali untuk penanganan 3 kegiatan sebagaimana amanat Presiden. Ini ada paket-paket bantuan pemerintah, saya kira mudah kita dapat jejaknya. Ini saya tidak tahu ya, apakah Penatuan Presiden, Penatuan atau Pak Pendeta Franky lalu, apakah kita di Gemim punya database tentang jumlah keluarga penerima manfaat dari PKH ya. Ini kan di sosial di seluruh kabupaten kota, jadi ada program keluarga harapan. Ini memang jadi strategis keberadaan program keluarga harapan karena mereka seperti mendapat gaji bulanan, dan untuk di masa pandemi COVID-19 ini yang sangat banyak sekali mendapatkan bantuan. Untuk teman-teman pemuda, ini yang kartu prakerja ya, itu cukup tinggi naiknya. Kemudian juga pada periode kedua, Pak Presiden Jokowi menyampaikan ada paket tambahan social safety net, dan ini nanti termasuk dengan teman-teman di Pemuda Gemim yang tidak menerima bantuan bantuan tunai atau program-program PKH yang lain, bantuan sosial tunai selama 3 bulan. Juga ada dana desa yang diberikan. Kemudian ada program padat karya, program keselamatan lumpur Lina. Yang menarik bagi saya sebenarnya dari informasi-informasi ke pemerintahan tadi ya, kalau kalau Sekretaris Komisi menyampaikan ada prediksi misalnya kalau ditaati, setengah ditaati atau ditaati, maka masa pandemi ini akan cukup panjang. Saya justru mengajak teman-teman pemuda, terutama di Komisi Pemuda Sinode, Pokja, dan di Jemaat Wilayah, untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi Pemuda Sinode tadi. Yang pertama, tentu kita berharap tadi ya, Penatuan Kristus sudah sampaikan, jangan ada stigma. Sebenarnya tidak hanya stigma, tapi juga sebagai orang muda, tentu kecepatan akses data itu membuat kita mendapatkan sebuah kepuasan sosial yang sendiri. Jadi kadang-kadang ketika ada berita-berita yang baru tentang COVID, kita langsung share, langsung lepas, tanpa melihat lagi apakah berita ini benar atau tidak. Seperti tadi malam ya, saya justru menerima dari pemuda ketika Pemkot Manado sementara berbagi ada yang mengaitkannya dengan sekian ratus ribu, padahal 600.000. Jadi potensi hoax di era seperti ini sangat malah teman pemuda buka covid19.go.id itu memang ada halaman khusus untuk mendeteksi hoax terkait dengan COVID-19. Jadi saya berharap melalui pertemuan ini, baik di komisi maupun teman-teman di Pokja atau Pak Pendeta Franky, kita dapat menggalang optimisme dan positivisme terhadap orang-orang yang terpapar. Jadi stigma itu masih sangat kuat ya, itu kelihatan sekali, mau kubur, orang tolak, padahal dia PDP, tahu dia sekarang tuh beberapa PDP ternyata hasil swabnya itu negatif. Tapi juga bisa menjadi duta anti hoax dan positifis influencer. Jadi di semua kanal ini bisa dilakukan, dan saya kira ini sangat bisa dilakukan oleh teman-teman. Kalau saya sampai gerakan untuk ini itu yang kurang terkoordinasi baik. Nah, kalau ini ada yang mengorganisir, saya kira akan sangat mudah untuk mendeteksi mana berita yang hoax, mana yang meresahkan, dan semua. Yang kedua, hampir semua ekonomi itu
menekankan bahwa walaupun masa pandeminya akan berakhir paling cepat di pertengahan tahun kedua, di pertengahan tahun, atau sekitar bulan Juni-Juli, tapi proyeksi ekonomi kita akan berpengaruh sampai dengan bulan Desember. Sehingga saya mengajak teman-teman pemuda belajar dari ibu-ibu PKK dulu ya. Jadi kalau dulu ada istilah dapur hidup. Nah, saya mengajak teman-teman pemuda untuk istilah saya ini gempur COVID-19. Gerakan menanam bahan pangan dan dapur di pekarangan. 19. Jadi saya boleh belajar tanam rica, tanam rampa-rampa. Kalau bisa pakai pipa-pipa besar itu tuh, boleh kalau yang pakai plastik boleh. Ini saya kira mudah dilakukan dan ini yang kalau tadi Pendeta Angki Kalalo bilang bahwa di era seperti ini orang tidak lagi melihat merek gereja tapi melihat kebaikan, ini tentu bisa menjadi sarana yang baik gitu. Apalagi kalau masa-masa orang mau Idul Fitri sulit mendapatkan bahan dapur atau bahan-bahan yang lain, kita dengan mudah bisa memberikan. Nah, yang ketiga yang banyak sekali dilakukan oleh teman-teman pemuda adalah usaha ekonomi kreatif berbasis TIK. Saya kira ini menjadi konsumsi harian ya bagi teman-teman. Terutama dalam rangka menjual karya-karya digital. Nah, untuk ini barangkali Pendeta Kristo perlu memikirkan adanya satu wadah untuk teman-teman pemuda yang punya bakat digital ya, karena waktu lalu orang pernah menyelenggarakan kegiatan ini sangat antusias. Jadi di gereja-gereja orang ada rata-rata dulu kalau di Kominfo orang Pendeta Angki teman-teman di komisi orang menyebut sekarang ini eranya era new normal. Jadi ya seperti ini normal yang sekarang ini begini. Jadi untuk normal yang dulu-dulu itu sudah normal lagi. Kalau dulu pemuda Gemim cuma belajar dia atur LCD, kemudian dia pakai LC worship, dia pakai free worship. Ya sekarang dia harus memikirkan bagaimana tayangan YouTube-nya itu minimalnya dari handphone tempel di mic kan begitu. Ya minimal dia pakai peralatan tambahan supaya kalaupun 60% dia pakai toa, tidak pastoreng, tidak mengganggu masyarakat yang tidak lagi bersama dalam peribadatan. Jadi hal ini yang mudah dilakukan dan mudah-mudahan bisa mendorong teman-teman untuk memikirkan. Saya kira ini saja bisa saya sampaikan. Memang ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama oleh ini ya. Apalagi terakhir ada surat dari Kementerian dari gugus tugas nasional supaya semua daerah itu datanya menyatu di Kominfo, dan ini pekerjaan yang tidak mudah. Itu yang saya bilang tadi butuh teman-teman yang punya keterampilan khusus di bidang TIK, teknologi API, teknologi artificial intelligence. Misalnya Pendeta Angki, kalau di kantor sinode mesti pakai termogan itu kan agak ribet DP pekerjaan. Tapi seperti kemarin ada beberapa teman saya di Kominfo itu memasang kamera CCTV yang sudah sekalian dengan pengukur termal. Jadi ketika orang lewat secara digital dia bisa membaca. Malah kalau dikaitkan dengan dengan data kependudukan di eKTP, kalau dia terbaca namanya deteksi KTP dan kakaknya itu bisa langsung dikeluarkan. Prinsipnya dari aspek kepemerintahan saya kira menjadi tugas penting pemerintah untuk terlibat aktif, terutama sekali mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan penanganan kesehatan, keselamatan, kedua soal bantuan ekonomi, dan yang ketiga soal bantuan sosial yang kedua, dan yang ketiga dampak ekonomi. Saya kira demikian, terima kasih, saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Senior Angki yang sudah memaparkan tentang bagaimana korelasi antara pemerintah ataupun tanggung jawab pemerintah berkaitan juga dengan perkembangan mulai dari awal dengan apa yang menjadi langkah-langkah pemerintah yang sementara dan bahkan akan dilaksanakan untuk ke depan. Mungkin selanjutnya kami kesempatan kepada Penatua Dr. Vici untuk menyampaikan, karena Penatua Dr. Vici ini juga sebagai tenaga kesehatan yang memang
berhadapan langsung di rumah sakit yang menangani para memang Penatua Vis ini sementara bertugas di Kepulauan Sitaro, salah satu rumah sakit di sana, mungkin bisa menyampaikan tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang dihadapi untuk penanganan COVID ini. Untuk waktu dipersilakan, Dr. Vis. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Mohon izin sebelumnya Pak Pendeta Franky, Kak Angki, bersama juga dengan Ketua Komisi Pelayanan Pemuda dengan Sekretaris. Selamat sore. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Pendeta Dr. Maramis. Juga ini bertugas di Tegulandang Biaro, khususnya di Pulau Siau saat ini. Saya di RSUD Lapangan Sawang dan tepatnya ini di Puskesmas Ulu Siau. Saat ini juga masih aktif sebagai Ketua Komisi Pelayanan Pemuda di Jemaat Gemim Rondo di wilayah 1. Terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman apa yang bisa saya bagikan dan juga info dari Penatua Rovan. Saya juga selain membahas mengenai masalah dan tentang pelayanan pemuda saat ini yang dihadapi oleh kita bersama di tengah pandemi ini. Teman-teman, saya bukan seorang dokter spesialis, tapi saya mencoba untuk membagikan sesuatu bagi teman-teman semua apa yang saya kan. Ada slide yang saya persiapkan untuk boleh kita aman dan pandemi COVID-19. Pertama-tama saya ingin memulai dengan ini adalah jurnal dikeluarkan oleh WHO. Agar supaya setiap itu untuk bisa memakai masker. Karena sebelumnya himbauan dari WHO adalah orang-orang yang memakai masker adalah orang-orang yang sakit. Dan itu diubah oleh WHO dan menjadi kewajiban bagi kita menggunakan masker saat kita beraktivitas di rumah. Ada saya garis bawahi ini adalah bagaimana virus COVID-19 ini menular. Ada dua cara yang bisa menular COVID-19 ini, yaitu drone kontak. Pertanyaan-pertanyaan banyak teman-teman sekalian. Ini boleh misikan melalui udara. Dan di sini sangat jelas saya juga menggarisbawahi bahwa analisa yang dilakukan pada 75.465 kasus di China, airborne transmission was, artinya tidak ada yang disampaikan bahwa ini ditularkan melalui airborne di udara, karena juga di sini bahwa ketika dia menularkan ini dia harus mempunyai berat, virus itu harus mempunyai berat yang daripada massa udara. Sedangkan di awal virus ketika dia keluari mulut atau hidung tersebut, maka dia jatuh sehingga dia akan berada di permukaan sebagai airborne transmission. Karena ini adalah
hal-hal yang sangat banyak dipertanyakan oleh teman semua. Nah, jadi transmisi SARS-CoV-2 ini adalah virus yang menyebabkan corona ini, SARS-CoV-2. Sekali lagi ini di cara droplet dan kontak. Ketika kita mengeluarkan dari bersin atau batuk, ada partikel-partikel kecil yang keluar dari mulut dan hidung. Maka itulah yang akan membuat ketika terkena langsung di mata, hidung atau mulut, atau di wajah yang oleh WHO kita melakukan physical karena bisa sampai mencapai makanya disarankan untuk physical 1 meter, sekitaran 2 meter. Itu adalah droplet. Yang kedua adalah berupa kontak. Apa yang dimaksud kontak? Kontak ini ketika kita mengeluarkan partikel dari hidung dan mulut kita, ini akan jatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan jatuh ke dekat, itu bisa saja meja atau di berada. Kemudian secara tidak langsung orang yang mengeluarkan itu ketika dia terinfeksi, maka ketika orang lain bagian permukaan tersebut, maka itu bisa yang bisa menyebabkan kita juga tertular. Atas dasar inilah berkali-kali disampaikan kita melakukan distancing 1 sampai 2 meter karena alasan tadi yang sudah saya kan. Kemudian juga kita harus mengisolasi diri karena perkembangan sekarang, sekali lagi teman-teman, bahwa ilmu COVID-19 ini sangat dinamis. Bahkan beberapa minggu bisa saja ada perkembangan yang akan berkembang. Bisa saja protokol yang ada itu bisa saja berubah karena sekali lagi ilmu COVID-19 ini sangat dinamis. Kemudian dan juga bentuk untuk kita mencegah karena beberapa bahwa tanpa gejala pun ketika dia akan bisa menularkan virus ini kepada sekitar, makanya WHO mengeluarkan masker. Artinya anjuran yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan berdasarkan kajian ilmiah tentang penularan pandemi ini, sehingga himbauan-himbauan ini keluar. Nah, saat ini kita dihimbau oleh pemerintah kepada kita semua untuk social distancing, mandiri, work, dan ketika kita dalam rumah ini maka akan muncul masalah-masalah yang saat ini kita diskusikan adalah pelayanan mengenai yang menjadi objek dari pelayanan kita adalah itu sendiri. Saya mencoba memberi sudut pandang bagaimana sudut pandang memandang muncul tantangan pelayanan pada saat ini yang kita hadapi, yang adalah objek dari pelayanan kita seorang pemuda itu sendiri. Nah, kan bahwa seorang itu sangat luas. Seorang manusia mempunyai aspek ada di sini yang saya kategorikan juga WHO, itu ada aspek mental atau psikologis dan aspek sosial. Nah, kita harus memandang seorang pemuda atau orang manusia itu bahwa definisi sehat dari WHO bahwa suatu keadaan kondisi fisik dan yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari atau kecacatan.
Artinya sehat di sini, bukan hanya ketika kita terbebas dari penyakit, tetapi sehat di mana aspek spiritual, fisik, mental, psikologi, sosial, ekonomi ini berada pada yang baik. Nah, di sini mengidentifikasi hal-hal menjadi masalah berdasarkan keempat aspek ini yang bisa saya temui. Bahkan mungkin ada aspek-aspek dari atau masalah-masalah yang teman-teman yang lain temukan di boleh berbagi kepada kita semua. Tapi ini saya coba mengidentifikasi masalah-masalah berdasarkan keempat aspek ini. Vertikal kan sebagai kepala gereja dan kita manusia. Nah, masalah bisa saya lihat yaitu persekutuan secara langsung itu dihentikan benturan COVID-19 dan sebagai mengalihkan ibadah melalui media gereja. Kalau saya dievaluasi ketika kami metode ini kehadiran dalam ibadah itu menurun kurang lebih 50%. Kendala bervariasi seperti kuota HP-nya. Bukti dengan hasil saya kutip dari survei bank yang dilakukan bahwa kurang maksimal dibandingkan dengan offline. Artinya ada hal-hal yang tidak maksimal kita laksanakan ibadah dan ini. Nah, artinya mana kita memenuhi aspek spiritual ini sehingga hubungan antara seseorang dan seorang manusia dengan Tuhan itu akan tetap baik. Kemudian dalam aspek fisik memandang bahwa manusia adalah makhluk hidup yang terdiri sel, jaringan, organ. Nah, ini masalah yang sering sekali saya juga banyak fenomena terjadi, merasakan gejala yang mirip COVID. Jadi demam, batuk, beringus. Orang demam sedikit pasti akan panik yang timbul dari kita semua atau cemas. Nah, ini diperlukan konsultasi tenaga kesehatan agar penjelasan rekomendasi tindakan selanjutnya untuk takut dan cemas. Kali karena saat ini di daerah dengan transmisi lokal, artinya orang yang demam pun ketika dia tinggal di Manado itu akan dalam kategori P. Begitu juga dengan ketika hanya ISPA atau nyeri tenggorokan, dan ketika dia tinggal di Manado dia akan menjadi ODP. Ini mungkin menjadi landasan ketika teman-teman di rumah terpanik dan takut ketika mengalami situasi ini di rumah, dan mungkin nanti bisa berkembang untuk memenuhi bagaimana seperti KPPSG bisa konsultasi khusus begitu, konsultasi via online bagi setiap pemuda supaya ini boleh kita atasi bersama. Kemudian yang ketiga, bahwa kita dan psikis, artinya manusia berpikir ketika proses akan membentuk pikir, yang kemudian ketika sudah terbentuk pola pikir akan memunculkan pola perilaku. Ini masalah yang kita temui bersama bahwa sekali berita bisa kita akses, bagian informasi itu bisa sampai kita masing-masing, dan ketika kita menerima informasi kita akan berita negatif yang bisa dipastikan atau bahkan bisa menjadi misinterpretasi informasi. Sehingga ketika kita memperoleh sebuah berita negatif padahal kebenarannya belum bisa dipastikan, maka akan membentuk sebuah pola pikir yang negatif, yaitu stigma, dan kemudian menimbulkan pola perilaku diskriminasi. Ini adalah tahapan-tahapan ketika seorang menerima
diam, tidak mencerna informasi diskriminasi. Contoh ini yang paling sering didengar, ada pas PDP mendapat diskriminasi, orang PDP dan PDP ini adalah seseorang yang positif. Sekali lagi, itu bukan karena untuk seorang pasien itu terkonfirmasi itu harus melalui pemeriksaan swab. Bahkan yang mungkin pernah ketika orang mendengar, oh seseorang sudah sebenarnya dijadikan sebuah status pasien itu menjadi seorang yang masih positif. Dia harus mendapatkan pemeriksaan istilahnya gold standar, dia periksa swab ketika akan dinyatakan Kemudian ini yang sudah sampaikan tadi, COVID menular udara, itu sudah saya sampaikan. Jadi trending jenazah PDP terkonfirmasi positif ini juga mendapat penolakan. Yang padahal dengan protokol itu jenazah PDP konfirmasi positif meninggal, pemulihan yang dilaksanakan di rumah sakit itu sudah sesuai protokol yang dikeluarkan oleh Kemen. Jadi bentuk cairan yang akan berpotensi untuk menularkan itu dari itu akan tutup dengan kantung sehingga cairan dalam jenazah itu tidak akan keluar. Dan saatnya adalah petugas yang akan menguburkan ini harus memakai APD yang lengkap. Dan ketika ini dijelaskan sudah dilaksanakan dengan baik, maka penularan itu tidak akan terjadi. Mungkin ini adalah informasi yang tidak sampai masyarakat, munculkan pola-pola perilaku diskriminasi, arti interpretasi informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga memunculkan stigma negatif. Kemudian yang lain juga ada kompulsif mencari berita terkait menimbulkan ketakutan. Kadang orang lebih banyak mencari berita-berita, artinya yang akhirnya menimbulkan ketakutan kepada kita masing-masing. Nah, kemudian ini dampak ekonomi juga, manusia sebagai makhluk sosial, membangun hubungan horizontal dengan orang lain, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Masalah yang di tempat ini dengan ketidakpastian bahkan sebagian orang kehilangan pendapatan, orang-orang yang secara khusus juga saat ini kehilangan pendapatan harian, sementara kebutuhan pekerjaan yang sampai saat ini kita dalam satu kondisi yang tidak pas. Mungkin ini akan pulih secara normal kembali pada akhir tahun nanti. Kemudian, nah ini satu hal yang bagaimana yakin ada tenaga dari Mode Gemi saat ini sedang mengalami masalah-masalah seperti ini, masalah beban tinggi, isolasi, atau bahkan dikenai persepsi negatif. Nah, kita lihat bersama ini terjadi. Saya tidak tahu apakah Manado terjadi, bahkan saya tadi didiskriminasi kosnya kan, tetapi syukur bahwa sudah memberikan solusi mengenai ini dengan dari aspek fisik juga, kesehatan mulai menurun daya, kemudian kelelahan dan bahkan mengalami risiko tertular yang sangat. Saya melihat bahwa satu apresiasi PPSG bagaimana turut dengan membagikan makanan, susu dan
untuk menunjang ini sebuah langkah yang baik. Psikologis, cemas karena mempunyai risiko tertular, atau keluarga, atau khawatir kondisi atau menulari keluarga, ini juga yang sering seperti kami yang ada di Sitaro ini, sudah hampir 2 bulan ini tidak pernah diwajibkan untuk standby. Puskesmas Ulu kami juga awal menjadi rujukan di Riau ini, sehingga kami baik di tempat bertugas untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kesehatan teman-teman yang Pemuda Gemim sebagai tenaga mungkin ke depan akan ada satu khusus dari komisi dan sebuah program seperti apa, sehingga pendampingan minimal doa seperti apa untuk sedang di garda memerangi COVID-19 ini. Dan akhir menyimpulkan bahwa pemuda sebagai objek pelayanan kompleksitas masalah. Jadi saya kepada teman-teman semua bahwa bukan hanya aspek spiritual saja, tetapi seorang manusia atau seorang pemuda itu mempunyai beberapa aspek sebagian kita. Kemudian yang kedua, kesimpulan bukan sebatas pelayanan spiritual, tapi untuk menciptakan pemuda Gemim yang sehat secara utuh di tengah pandemi COVID-19. Mungkin itu yang disampaikan. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan kepada moderator.